Matahari belum condong sepenuhnya ke barat, ketika hiruk-pikuk pasar Mekah mulai ramai dengan persiapan para saudagar Quraisy. Musim dagang telah tiba, dan kafilah-kafilah besar bersiap menuju Syam, tanah yang makmur, jauh di utara, tempat perniagaan dan budaya bertemu. Abu Talib, meskipun bukan saudagar kaya, turut bergabung dalam rombongan besar itu. Di usia yang sudah tak muda, ia masih membawa semangat dan kehormatan Bani Hashim dalam setiap langkahnya. Dan di tengah keramaian persiapan itu, seorang anak muda mendekatinya. Wajahnya bersih, matanya penuh cahaya, dan hatinya menggantungkan harapan kepada pamannya. Itulah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keponakan tercinta yang tak pernah berpisah dari sisi Abu Talib. Anak yang sejak kecil kehilangan ayah, kemudian ditinggal ibunya, lalu kakeknya. Abu Taliblah rumah terakhirnya di dunia ini. Maka ketika anak itu menatap pamannya dengan harapan yang lembut namun penuh tekad, Abu Talib tak kuasa menolaknya. Meskipun perjalanan jauh dan melelahkan, ia berkata dengan hati yang lembut, "Demi Allah, aku tidak akan meninggalkannya. Ia tak boleh berpisah dariku, dan aku pun tak sanggup jauh darinya." Maka pergilah mereka bersama, paman dan keponakan, dua jiwa yang saling menjaga dalam satu perjalanan besar menuju Syam. Perjalanan itu membawa mereka hingga ke Busra, sebuah kota tua yang terletak di ujung tanah Syam. Di pinggiran kota itu berdiri sebuah bangunan sunyi, rumah ibadah milik kaum Nasrani, dan di dalamnya tinggal seorang pendeta tua bernama Bahira. Ia bukan sembarang rohaniwan. Di antara para rahib, ia dikenal sebagai penjaga ilmu terdalam dari Injil yang masih murni. Rumah ibadah itu telah menjadi tempat tinggalnya selama bertahun-tahun, dan dari sana ia membaca, mempelajari, serta menanti apa yang telah dijanjikan dalam kitab-kitab sucinya. Para saudagar Quraisy telah berkali-kali melintasi tempat itu dalam pelbagai musim dagang sebelumnya. Tapi Bahira tak pernah peduli pada mereka. Ia tak pernah keluar, tak menyapa, tak menunjukkan perhatian. Namun pada tahun ini, sesuatu berbeda. Kali ini, ketika rombongan dagang Quraisy berhenti di dekat rumah ibadahnya, Bahira melihat sesuatu. Ketika sedang duduk di rumah ibadahnya, matanya menyaksikan hal-hal yang belum pernah ia lihat sebelumnya dalam rombongan yang datang. Ia menyaksikan bayangan awan yang senantiasa menaungi satu sosok muda dalam rombongan itu. Ia melihat pohon-pohon menunduk seolah memberi salam saat anak itu melintas. Ia menyaksikan tanda-tanda yang selama ini hanya ia temukan dalam lembaran-lembaran Injil, kini terpahat nyata dalam gerak dan kehadiran seorang anak remaja dari Mekah. Ketika Bahira menyaksikan kejadian yang luar biasa itu, hatinya dipenuhi keheranan dan takjub. Dengan langkah cepat, ia keluar dari rumah ibadahnya dan memerintahkan pembantunya untuk menyiapkan makanan bagi rombongan Quraisy. Sementara itu, Bahira sendiri langsung menuju tempat rombongan bisnis Quraisy yang tengah beristirahat. Dengan penuh keramahan, ia berkata kepada mereka, "Wahai orang-orang Quraisy, aku telah menyiapkan hidangan istimewa untuk kalian. Aku ingin kalian semua, baik anak kecil, orang dewasa, budak, maupun orang merdeka, untuk ikut menikmati makanan ini bersama-sama." Salah seorang dari mereka, yang merasa heran dengan tindakan Bahira, bertanya, "Demi Allah, wahai Bahira, sungguh ini luar biasa apa yang engkau lakukan. Kami sering melewati tempatmu ini, namun tidak pernah engkau bersikap seperti ini. Apa yang terjadi pada dirimu hari ini?" Bahira tersenyum dan menjawab dengan tenang, "Engkau tidak salah. Dulu, memang aku seperti yang engkau katakan. Namun kali ini kalian adalah tamu-tamuku, dan aku senang dapat menjamu kalian. Makanan ini, aku persiapkan untuk kalian, dan aku ingin semua menikmatinya." Mereka pun akhirnya memasuki rumah Bahira, sementara Nabi Muhammad, yang masih kecil, tetap berada di luar, menjaga perbekalan rombongan Quraisy. Nabi Muhammad bernaung di bawah pohon yang rindang, melindungi barang-barang mereka dari terik matahari. Bahira yang merasa ada sesuatu yang belum sesuai dengan harapannya, segera mengamati rombongan tersebut. Setelah beberapa saat, ia melihat bahwa ada satu sosok yang belum hadir, yaitu Nabi Muhammad. Tanpa ragu, Bahira berkata dengan suara lantang, "Wahai orang-orang Quraisy, aku ingatkan agar tidak ada seorang pun yang melewatkan makananku. Semua harus hadir." Mereka menjawab, "Wahai Bahira, masih ada seorang anak kecil di antara kami yang tertinggal di tempat perbekalan." Bahira menatap mereka dengan tegas dan berkata, "Janganlah kalian bertindak seperti itu. Panggillah dia, agar ia dapat makan bersama kalian."
Salah seorang dari mereka dengan penuh rasa hormat berkata, "Demi Al-Lata dan Al-Uzza, sungguh ini aib bagi kami jika anak Abdullah bin Abdul Muthalib tidak ikut serta makan bersama kami." Setelah mendengar ucapan itu, Bahira segera pergi menemui Nabi Muhammad. Dengan penuh kasih, ia mendekapnya dan membawanya ke tempat makan, menyatukannya dengan rombongan Quraisy lainnya. Semua yang hadir terperangah melihat anak muda itu, namun Bahira tidak bisa mengalihkan pandangannya dari sosok yang tampak begitu istimewa di hadapannya. Setelah mereka selesai menikmati hidangan, rombongan Quraisy mulai berpencar. Namun, Bahira masih mendekati Nabi Muhammad dengan penuh rasa ingin tahu. Dengan hati-hati, ia bertanya, "Wahai anak muda, dengan menyebut nama Al-Lata dan Al-Uzza, aku bertanya kepadamu, dan engkau hendaknya menjawab dengan jujur pertanyaan yang aku ajukan." Mendengar nama berhala-berhala itu disebutkan, Nabi Muhammad dengan tegas menjawab, "Jangan sekali-kali engkau bertanya kepadaku tentang sesuatu pun dengan menyebut nama Al-Lata dan Al-Uzza. Demi Allah, tiada yang lebih aku benci selain keduanya." Bahira, yang terkejut dengan jawaban tegas itu, berkata, "Baiklah, jika demikian, aku akan bertanya kepadamu dengan menyebut nama Allah, dan engkau harus menjawab pertanyaanku." Nabi Muhammad menjawab dengan bijaksana, "Tanyakanlah apa saja yang hendak engkau tanyakan." Dengan penuh rasa ingin tahu yang mendalam, Bahira mulai mengajukan berbagai pertanyaan. Ia menanyakan tentang kondisi tidur Nabi Muhammad, postur tubuhnya, dan banyak hal lainnya yang berhubungan dengan sifat-sifat yang telah ia pelajari dalam kitab-kitab lama. Nabi Muhammad menjawab dengan penuh ketenangan, menjelaskan setiap pertanyaan dengan jelas dan memuaskan. Jawaban-jawaban itu semakin mengukuhkan keyakinan Bahira bahwa di hadapannya terdapat sosok yang luar biasa, seorang pemuda yang tidak hanya istimewa, tetapi juga membawa petunjuk yang akan mengubah dunia. Semua jawaban yang diberikan oleh Rasulullah sesuai dengan apa yang Bahira ketahui, menjawab setiap pertanyaan dengan penuh ketelitian dan keyakinan. Bahira, yang terus memperhatikan setiap gerak-gerik Rasulullah, akhirnya memfokuskan pandangannya pada punggung beliau. Di sana, ia melihat tanda kenabian yang selama ini ia pelajari dalam kitab-kitab suci. Tanda itu begitu jelas dan membekas, persis seperti yang diuraikan dalam deskripsi Nabi yang akan datang. Sebuah bekas seperti bekam terlihat antara kedua pundaknya, yang menjadi ciri khas dari seorang Nabi. Ibnu Hisham menyebutkan bahwa tanda itu mirip dengan bekas bekam, sementara Ibnu Ishaq menambahkan bahwa setelah melihatnya, Bahira semakin yakin bahwa anak muda di depannya adalah sosok yang luar biasa. Tak dapat menahan rasa penasarannya, Bahira pun mendekati paman Rasulullah, Abu Talib, dan menanyakan, "Apakah anak muda ini anakmu?" Dengan cepat, Abu Talib menjawab, "Benar, dia anakku." Namun, Bahira yang terkejut langsung membantah, "Tidak, dia bukan anakmu. Anak muda ini tidak mungkin memiliki seorang ayah yang masih hidup." Abu Talib sedikit terperanjat, tetapi dengan tenang menjawab, "Oh, ya. Dia adalah anak saudaraku." Bahira, dengan mata tajam, bertanya lagi, "Lalu, apa pekerjaan ayahnya?" Abu Talib menjawab, "Ayahnya meninggal dunia ketika dia masih berada di dalam kandungan ibunya." Bahira menatap mereka dengan penuh perhatian, lalu berkata dengan nada serius, "Segera bawa pulang ponakanmu ini ke negeri asalmu, dan jagalah dia dengan sepenuh hati. Lindungilah dia dari kejahatan orang-orang Yahudi. Demi Allah, jika mereka melihatnya seperti yang aku saksikan, niscaya mereka tidak akan ragu untuk membunuhnya. Akan terjadi suatu perkara besar pada anak muda ini, dan itulah sebabnya aku memperingatkanmu. Bawalah dia pulang segera ke tempat asalmu." Setelah menyelesaikan urusan bisnisnya di Syam, Abu Talib, dengan perasaan cemas, membawa Rasulullah kembali ke Mekah. Namun, tidak hanya Bahira yang mengetahui keistimewaan Rasulullah. Ada pula Zurair, Tamam, dan Daris, 3 orang ahli kitab yang saat itu melihat tanda-tanda kenabian pada diri Rasulullah, sama persis seperti yang dilihat Bahira. Mereka bertiga, dengan penuh tekad, berusaha mencari Nabi Muhammad untuk mengetahui lebih lanjut tentangnya. Namun, Bahira, yang tidak ingin melihat Nabi Muhammad dalam bahaya, dengan penuh keberanian melindunginya dari mereka. Ia mengingatkan mereka akan sifat-sifat yang tercatat dalam kitab mereka, mengingatkan mereka bahwa meskipun mereka sepakat untuk membunuh beliau, mereka tidak akan mampu mendekati Rasulullah. Bahira terus memberi nasihat hingga akhirnya, mereka menyadari kebenaran ucapannya dan membenarkan kata-katanya. Mereka pun menarik mundur niat jahat mereka dan meninggalkan Bahira dengan kepercayaan baru yang mereka miliki tentang anak muda yang luar biasa itu. Rasulullah,
yang semakin tumbuh dan berkembang, dilindungi oleh Allah dari kegelapan jahiliyah. Allah menjaga dan melindungi beliau dari segala bentuk keburukan, karena Allah berkehendak untuk memuliakan beliau dan memberinya wahyu. Begitu Rasulullah memasuki masa dewasa, beliau dikenal sebagai sosok yang sangat mulia di kalangan kaumnya. Ia adalah teladan terbaik dalam akhlak dan budi pekerti, keturunan yang paling terhormat, tetangga yang paling baik, dan orang yang paling santun dalam sikapnya. Ucapan beliau selalu benar, amanah yang diembannya selalu dipenuhi dengan kejujuran, dan beliau jauh dari segala kekejian dan perilaku buruk. Kaum Quraisy pun memberikan gelar Al-Amin kepada beliau, sebagai pengakuan atas integritas dan kemuliaan beliau. Rasulullah pernah menceritakan tentang bagaimana Allah melindunginya sejak masa kecilnya dari segala perilaku jahiliyah. Dalam sebuah kisah, beliau berkata, "Pada masa kanak-kanakku, aku bersama teman-teman kecil Quraisy bermain mengangkat batu dalam permainan yang biasa kami lakukan. Kami semua telanjang dan meletakkan pakaian di atas pundak masing-masing untuk memanggul batu. Aku ikut bergerak maju mundur bersama mereka. Namun tiba-tiba, seseorang yang belum pernah aku temui sebelumnya menamparku dengan tamparan yang sangat menyakitkan, sambil berbisik, 'Kenakan kembali pakaianmu.' Segera aku mengenakan pakaian dan melanjutkan permainan, memanggul batu di atas pundakku. Tetapi kali ini dengan pakaian yang sudah kukenakan. Berbeda dengan teman-temanku, perlindungan Allah terhadap Rasulullah sejak kecil sudah terlihat jelas. Menjaga beliau dari segala hal yang tidak pantas dan mempersiapkannya untuk peran besar yang akan diembannya sebagai pembawa wahyu dan pemimpin umat manusia.